Siapa yang tidak pernah mendengar tembang Rayuan Pulau Kelapa, Sepasang Mata Bola, atau Halo Halo Bandung? Tembang klasik karya salah satu komponis besar milik Indonesia yang sudah menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Kesyahduan, lirik yang penuh jiwa nasionalis romantis, syair yang kuat, melodi yang indah, serta memiliki nilai keabadian yang tinggi. Seorang komposer yang kita kenal dengan nama Ismail Marzuki. Lahir pada 11 Mei 1914, Ismail Marzuki tinggal dan besar di kawasan Kuitang, Kota Jakarta Pusat. Sedari kecil, kesukaan Ismail Marzuki terhadap musik memang sudah terlihat. Ismail kecil suka sekali mendengarkan lagu-lagu dari gramofon ayahnya. Beruntung memang, mengingat gramofon bukanlah perangkat yang biasa dimiliki oleh kebanyakan keluarga kala itu. Sang ayah, Marzuki Sarean, senang sekali memutar piringan-piringan hitam koleksinya di rumah. Selain piringan hitam, Ismail juga beruntung bisa dikenalkan dengan alat musik sedari kecil, mulai dari gitar, ukulele, harmonika, hingga mandolin. Pak Ismail itu sangat riang sebagai anak, cuma dia ambisi ke musik tuh sangat besar. Cuman kalau ayahnya kan Pak Marzuki lebih condong ke agama tuh lebih ini banget gitu ya. Sebenarnya Pak Ismail nggak boleh jadi pemusik apa jadi seniman gitu. Cuman karena Pak Ismail memang ada bakat ke situ, dia tuh bertekad setengah melawan deh sama bapaknya. Tapi alhamdulillah memang dia niatnya begitu, berhasil. Meski begitu cintanya dengan musik, bukan berarti pendidikannya tertinggal. Sempat menempuh pendidikan di HIS dan melanjutkan ke Mulo, Ismail Marzuki tumbuh menjadi orang dengan pikiran yang terbuka. Dari HIS dan Mulo inilah, wawasan musik Ismail Marzuki semakin berkembang. Lingkup pergaulan Ismail yang luas memperkenalkannya bukan hanya pada musik-musik lokal saja, melainkan musik mancanegara, khususnya musik Eropa. Di masa-masa inilah, sekitar tahun 1931, Ismail mulai mencoba menciptakan lagu ciptaannya sendiri. Dengan lagu Osarinah yang menjadi lagu pertama yang ia ciptakan, menggunakan bahasa Belanda dan berlanjut dengan lagu-lagu lainnya yang pada masa itu masih menggunakan bahasa Belanda. Setelah lulus dari Mulo, Ismail lanjut bekerja di suatu perusahaan penjual alat musik dan piringan hitam bernama Kakak Nis Norwich. Pekerjaan inilah yang nantinya mempertemukan Ismail dengan Hugo Dimas, pemimpin dari grup Orkes Live Java. Orkes Live Java adalah sebuah grup musik keroncong asal Jakarta yang berperan penting dalam perkembangan musik keroncong pada saat itu. Bergabungnya Ismail Marzuki kepada Live Java pada tahun 1936, kemampuan bernyanyinya juga mulai terlihat. Bahkan, Ismail mendapatkan julukan Bill Crosby Kuitang karena suara berkarakter baritonnya yang khas saat ia bernyanyi. Hingga akhirnya, Live Java bergabung dengan Nirom, sebuah perusahaan radio buatan Belanda. Bakat Ismail dalam menciptakan lagu mulai berkembang dan semakin terlihat. Setelah bergabung dengan Nirom, popularitas Live Java semakin meroket. Begitu juga dengan Ismail Marzuki. Lagu-lagu ciptaannya mulai sering diputar di radio tersebut yang menjadikan namanya semakin dikenal oleh kalangan muda pada masa itu. Hal itu terus berlanjut hingga Live Java meninggalkan Nirom sekitar tahun 1937 yang diduga karena sebuah insiden penyerobotan siaran saat Live Java seharusnya tampil. Dalam perkembangan berikutnya, Nirom meminta Ismail untuk memimpin studio orkes ketimuran yang berpusat di Bandung. Ismail pun mengiyakan tawaran tersebut dan akhirnya pindah ke Bandung. Siapa sangka, perpindahan inilah yang mempertemukan Ismail Marzuki dengan Elis Zuraida, seorang bidu wanita kelahiran Bandung 17 April 1917, pertemuan yang mengawali perjalanan cinta Ismail Marzuki hingga akhirnya menikah di tahun 1940. Waktu itu
Ibu Ismail itu kan penyanyi keroncong Bandung, dipanggilnya Miss Elis. Nah, kalau lagi ada pertunjukan gitu, pemain musiknya tuh Pak Ismail. Jadi Bu Ismail tuh dipanggilnya Miss Elis. Ya disitulah dia main-main mata kali ya, kita nggak, itu menurut cerita ibu ya, saya juga kan nggak tahu. Setelah menikah dengan Elis, Ismail akhirnya kembali lagi ke Jakarta dan membeli rumah di Kampung Bali, Tanah Abang. Elis, yang kurang terampil dalam hal rumah tangga, diajarinya memasak dan menjahit. Elis banyak sekali memberikan inspirasi lagu bagi Ismail, seperti Dari Mana Datangnya Asmara, Panon Hideng, dan lagu asmara lainnya. Dan juga hampir semua lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki setelah berumah tangga pertama kali dinyanyikan oleh Elis. Meski begitu, ketidakhadiran seorang anak membuat Ismail dan Elis kesepian. Hingga akhirnya, Ismail memutuskan untuk mengangkat anak dari saudara Elis, bernama Rahmi Azia. Menjelang kemerdekaan, kondisi sosial politik yang terjadi pada saat itu mengilhami seorang Ismail Marzuki dengan berderet lagu-lagu perjuangan untuk melawan penjajah. Lagu-lagu perjuangan karya Ismail Marzuki menjadi sangat populer dikarenakan liriknya yang menggugah dan pesan moral yang kuat yang dituangkan Ismail pada lagu-lagunya. Dari lagu Ke Medan Jaya, Gagah Perwira, Sepasang Mata Bola, dan lagu-lagu perjuangan lainnya. Tak hanya itu, melalui lagu-lagunya, Ismail Marzuki juga acap kali berusaha mengkritik isu sosial yang sedang terjadi. Sebutlah Yi, Ismail memotret kondisi perpolitikan Indonesia di tahun itu dengan penyakit sosial berupa korupsi. Tak hanya Yi, lagu seperti Hari Lebaran dan Seruan Teruni pun dibuatnya sebagai respon terhadap kondisi sosial pada masa itu. Semangatnya dalam menciptakan lagu tak pernah pudar, hingga akhirnya pada 25 Mei 1958, Ismail Marzuki meninggal dunia. Sakit paru-paru yang dideritanya sejak 1951 tidak tahan lagi dibawanya. Sampai beberapa bulan mau wafat itu, Pak Ismail masih menciptakan, mengkaryakan lagunya yang berjudul Inikah Bahagia. Tapi itu belum selesai, ke notasi-notasinya belum. Nah, waktu itu diserahkan sama ibu ke Pak Sudarnoto almarhum. Jadi saya nyelusuri juga udah buntu karena Pak Sudarnotonya kan sudah nggak ada. Bahkan setelah meninggal, karya-karya Ismail Marzuki masih harum namanya di kancah permusikan Indonesia. Sudah 200-an lebih karya yang ditorehkan oleh Ismail Marzuki. Berkat dedikasinya terhadap semangat perjuangan kemerdekaan inilah, bertepatan pada Hari Pahlawan 10 November 2004, Ismail Marzuki ditetapkan sebagai pahlawan nasional atas jasanya melalui lagu-lagu yang ia tuliskan. Pemerintah DKI Jakarta pun mengenang namanya dengan menjadikannya sebagai pusat kesenian terbesar di Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Bandung Selatan di waktu Pak Ismail Marzuki ini tempat tinggal nggak jauh dari sini. Jadi beliau tokoh nasional, kemudian juga tempat tinggalnya nggak jauh dari sini, dan merupakan tokoh warga dari Betawi, boleh katakan. Nah, sehingga menjadi gabungan yang luar biasa. Satu juga seniman, karena sini pusat keseniman, tokoh nasional, tokoh Betawi. Dalam perjalanannya selalu meningkatkan level standarnya, karena di sini tuh ada tiga fungsi pokok di pusat kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki ini. Sebagai lab seni, lab berkesenian, maka ada IKJ dan seterusnya, tempat mereka menempa diri dan seterusnya. Sebagai barometer seni, di sini ada Dewan Kesenian Jakarta yang mengatur, mengkurasi kesenian yang akan tampil di sini. Sehingga yang tampil di sini merupakan barometer, salah satu barometer kualitas kesenian tingkat nasional. Berjuang untuk negeri tak selalu harus mengangkat senjata. Begitulah Ismail Marzuki mengambil perannya memperjuangkan kemerdekaan dengan lagu-lagu ciptaannya. Bak hujan di musim kemarau, Ismail Marzuki turun di saat yang tepat.
saat bangsa sedang di masa sulit mempertahankan kemerdekaannya. Tak ayal bila namanya masih harum hingga sekarang. Lagu yang tak lekang oleh zaman, hingga kini lagu ciptaannya selalu dapat memikat semua kalangan, baik dari yang tua maupun yang muda. Yang paling saya tahu sih ini sih ya, pengarang lagu, banyak banget lagu-lagu mungkin nasionalis yang sampai sekarang masih kita nyanyikan gitu. Beliau adalah salah satu komposer besar yang dimiliki oleh Indonesia. Yang saya tahu tentang Ismail Marzuki itu salah satu tokoh sejarah ya, salah satu pahlawan nasional. Ismail Marzuki itu setahu saya salah satu pahlawan nasional dan pencipta lagu. Lagu-lagunya ada Rayuan Kelapa, Halo Halo Bandung, Lagu Gugur Bunga, lagu Rayuan Pulau Kelapa yang masih kita kumandangkan sampai dengan saat ini. Kalau tahu Ismail Marzuki yang pasti dulu dari pelajaran sekolah, pelajaran sejarah khususnya, sama karena ada ikoniknya yaitu Taman Ismail Marzuki, jadi ngerasa familiar dengan nama Ismail Marzuki. sering denger sih dari ini ya, tempatnya di sini Taman Ismail Marzuki itu lumayan terkenal banget di Jakarta. Semoga perjuangan yang telah Bapak Ismail Marzuki lakukan bisa kita budidayakan. Beliau kan juga banyak sekali karya-karyanya, semoga bisa terus dilestarikan. Harapan kedepannya mungkin untuk karya-karya Ismail Marzuki itu lebih dipandang ya sama anak-anak muda gitu, karena bagaimanapun juga dia tuh salah satu orang yang memprakarsai dunia permusikan Indonesia juga gitu. Jadi harusnya itu nggak dilupakan lah gitu karya-karyanya. Memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia.